Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Setiawan, dan ini nanti akan dijelaskan lagi dengan Mas Imam Purnomo ya. Saya di sini masuk pembukaan ya, jadi masuk di bagian pembukaan, pembukaan dari penjelasan makalah atau bisnis prosesnya rumah sakit ya. Yang kita ketahui rumah sakit ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat ya, cukup berguna lah. Jadi kalau orang-orang sakit itu kita pergi ke rumah sakit. Ada yang sakit parah atau sakit ringan, ya di rumah sakit. Ya, rumah sakit ini sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan ya, kesehatan masyarakat. Nah, jadi ini sebuah pendahuluan ya dari latar belakang rumah sakit itu sendiri. Dari makalah ini ada tujuan pembahasan juga. Tujuan dari penelitian ini ya bisa juga membuat rancangan basis data untuk mulai dari pendataan pasien, dokter, staf administrasi, ada ruang perawatan, objek-objek lain dalam rumah sakit. Ya, jadi data-data tersebut dikumpulkan menjadi sumber referensi ya dalam pembuatan perancangan basis data. Setelah melakukan analisis basis data, maka dibuatlah perancangan basis data dengan melakukan tahapan yaitu perancangan basis data secara konseptual dan secara logika ya. Jadi maksudnya pembahasan tersebut ya kita buat dari data-data tersebut menjadi satu supaya waktu efisien ya kan. Dari manfaat pembahasan tersebut itu bisa tujuan tujuan lah ya. Maka fungsi dari hasil penelitian yang dilakukan ini harap dapat memberikan manfaat. Pendataan disimpan dalam komputer, jadi data itu kita simpan dalam komputer dan bisa dihapus juga maupun dilihat kembali dengan mudah. Bisa itu semua mempermudah para staf administrasi di rumah sakit tersebut. Dan dalam proses pengolahan data, membantu rumah sakit untuk menghasilkan laporan data pasien yang lebih akurat. Jadi kalau nggak ada basis datanya kurang akurat juga, jadi makan waktu lama. Ya, kita masuk ke intinya saja ya. Dari nggak usah banyak basa-basi. Bisnis proses dalam rumah sakit ini cukup banyak yang kita ketahui ya. Bisnis proses dalam rumah sakit ini saya ambil sebagai contoh di ruang IGD ya. Ya, kalau dijelaskan semua udah pasti banyak. Jadi kita mempersingkat waktu saja. Di dalam ruang IGD atau instalasi gawat darurat terdapat tiga jenis pekerjaan, yaitu petugas, perawat, dan dokter. Masing-masing petugas, perawat, dokter itu banyak pekerjaannya yang dibagi-bagi. Ketika ada seorang pasien datang ke IGD, udah pasti itu gawat darurat, udah pasti. Entah itu kecelakaan atau gimana ya. Dari di pasien dicatat oleh petugas. Ketika pasien datang, dicatat oleh petugas, lalu diperiksakan oleh dokter. Setelah pemeriksaan dari dokter dapat diputuskan untuk pasien apakah dirawat inap atau rawat jalan. Pada pasien rawat jalan, maka pasien akan langsung pulang ke rumah. Ya, jika pasien tersebut dirawat inap, pasien pasti diberikan tempat tidur sesuai dengan permintaan pasien. Ya, tergantung budget kantong lah ya. Dan dan setiap tempat tidur pasti diawasi oleh satu perawat. Tapi perawat bisa mengawasi banyak tempat tidur. Nggak mungkin lah perawat itu cuma satu, udah pasti banyak. Ya, kalau nggak ada sama sekali ya susah juga. Pasien diberikan obat selama dirawat di ruang perawatan dan setiap obat memiliki nama dan dosis. Ya tergantung penyakitnya ya. Dan dosisnya berbeda-beda. Ya kalau dosisnya ketinggian ya maka akan ya nggak sembuh-sembuh tuh penyakit.
Di sini ada flowchart-nya ya. Kita awal mula dari pasien. Pasien itu datang, ya, pasien datang melakukan registrasi ya. Kalau jika pasien itu datang, otomatis dari pihak keluarganya yang registrasi. Ya, registrasi data pasien sudah, ya kan, nama petugas. Lanjut lagi ke pemeriksaan pasien. Nah, di pemeriksaan pasien ini kita bisa dibagi juga, bisa dirawat di ruang perawatan atau kembali ke rumah. Ya, itu uh, hasil pembagian. Ya, kalau di ruang dirawat ya dirawat oleh perawat, diberikan obat sampai sembuh, selesai. Jika kembali ke rumah itu ya udah, pasien kembali ke rumah dikasih obat, dia dikasih resep oleh dokter ya kan. Selama rawat jalan di rumah, dia minum obat secara teratur, kemungkinan bisa sembuh, yaitu selesai. Jadi IRD-nya, ya IRD-nya kita lihat ada petugas, ada entitas-entitasnya, atribut entitas ya. Jadi petugas, atributnya ya ada email, ada nomor induk kerja, ada nama petugasnya, ada alamat, ada telepon. Jadi petugas. Jadi terus lalu di ini apa ya, saya lupa ini. Ya, ada identitas dokter, atributnya ada nomor ID dokter, nama dokter, alamat, telepon, kelamin, spesialis. Ya juga sih kalau ada kelamin juga sih. Berapa juga kalau itu. Ini norek ya kan. Ini pasien, ada entitas dari pasien ya. Pasien ada nama pasien, ID pasien ya, kelamin pasien udah pasti, alamat, telepon, tanggal lahir, tempat lahir. Jadi oleh petugas, pasien harus melakukan registrasi, dan registrasi itu di kita bisa masukkan nomornya, nomor nomor induk kantor apa apa ini, ya itulah bisa disebut ID pasien, ada norek juga ya kan. Lalu pasien tersebut kita masukkan ke diperiksa sini. Diperiksa ini oleh dokter sudah pasti melihat ID pasien, nomor periksaannya ya, nomor berapa, kita bisa disebut juga nomor antrian, dan nomor ID dokter. Dan diperiksa oleh dokter siapa sesuai dengan NID. Dan ada juga dirawat inapnya juga. Nah, ini diperiksa ya, bukan ISA ya, jangan sampai salah. Ini diperiksa ya, dok. Pasien, dokter diperiksa. Ini juga pembagian, entah itu dirawat inap atau dirawat jalan. Jikalau pasien tersebut dirawat inap, sudah pasti dimasukkan tanggal masuknya, nomor nomor ruangannya, ID inapnya, tanggal keluarnya, ya kan, kode ruangannya, nomor periksa, dan kode obatnya. Kalau kode obatnya salah pun juga bisa fatal. Kalau rawat jalan, pasiennya dirawat jalan, pasti ada ID ID jalan ya, ID jalan, nomor periksa ya. Iya, sorry. Ya, hilang lagi Pak. Tenang aja. Sorry ada salah teknis ya. Hmm. Maaf kawan-kawan, ada kesalahan teknis. Ya, nah, di jalan nama periksa ya. Dan keterangan penyakit ya. Kalau dirawat inap, pasti diinapkan harus memiliki ruang ya.
Ruangnya itu tersebut ada atribut kode ruang, nama ruang, kelas ruang, dan lokasinya. Kalau cuma dikasih kode ruang, nah tidak dikasih nama ruang atau kelas ruang atau lokasi, ya pasiennya ya pasti muter-muter. Kasihan juga ya kan, harus tepat ini. Dan juga pasien tersebut diberikan obat, pasti diberikan obat. Ya, obatnya itu harus ada nama obat, ada kode obatnya, ada jenis obat, dosis, dan stok obat. Jikalau stok obatnya udah habis, ya kasihan juga pasiennya nggak minum obat nanti bisa tambah sakit. Dan di sini ada rawat inap. Nah, ini ya dirawat oleh perawat ya. Perawat disebut ada ada perawat tersebut ada atributnya. Atributnya ada NIP, ada nama perawat, ada alamat, ada telepon, ada kelamin. Ya, ini dan selanjutnya pas akan dilanjutkan oleh saudara saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Purnomo, NIM 415191101148. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pembuatan database based on ERD yang telah disampaikan oleh Tony Setiawan tadi. Di sini kita menggunakan MySQL, kita pakai aplikasi SAMPP. Kita aktifkan dulu, kita start dulu MySQL-nya. Kita config via CLI ya, bukan via GUI. Kita masuk ke directory MySQL-nya dulu. Kita masuk ke folder yang tempat kita install MySQL-nya. Kita udah masuk di MariaDB-nya. Kita coba lihat, karena kita sebelumnya udah membuat database-nya. Kita lihat dulu database yang kita telah buat kemarin. So, database. Kemarin kita udah membuat database IGD-nya. Untuk itu kita delete dulu database-nya dan kita buat ulang kembali. Kita drop dulu, drop database IGD-nya. Oke, database-nya udah terhapus. Kita bisa cek di show database lagi. IGD udah tidak ada ya. Oke, kita mulai untuk membuat database-nya. Kita create database dengan nama IGD lagi. Oke, jadi kita coba show database dan muncul kembali. Untuk menggunakan database, untuk masuk ke database kita pakai use dbigd, nama database-nya. Kita udah masuk ke database IGD. Langkah selanjutnya, sesuai dengan ERD yang telah kita buat di tugas besar pertama kemarin, kita akan membuat beberapa tabel, yaitu tabel pasien, tabel petugas, dokter, rawat inap, rawat jalan, ruang, obat, dan merawat sesuai dengan flowchart dan ERD kemarin. Oke, kita lihat dulu, kita buat dulu database tabel pasiennya dulu. Kita udah menyiapkan skripnya ya, daripada kita ngetik agak lama.
kita langsung kopas saja. Nah, di sini kita jelaskan dulu untuk membuat tabel kita pakai create tabel nama pasien. Kita copy. Create tabel, nama tabelnya pasien. Nah, setelah itu buka kurung, ada kolom-kolom yang kita akan buat atribut yang ada dalam tabel pasien. Ada ID pasien, nama pasien, kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, telepon. Setelah itu ada tipe datanya. Tipe datanya kita sesuaikan dengan nantinya record yang akan kita isi di atribut tersebut. Kita pakai varchar, yang pakai untuk alamat kita pakai text, untuk tanggal kita pakai date, dan untuk angka kita bisa pakai number, integer, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah panjang dari tipe data tersebut. Kita bisa batasi maksimal panjangnya. Kita bisa kira-kira untuk nama pasien kita kasih panjang 25, bebas lah, intinya bebas sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu not null berarti tidak boleh kosong. Dan di sini kita set juga primary key-nya, yaitu ID pasien untuk tabel pasien ini. Tabel pasien udah oke. Selanjutnya kita lanjut ke tabel yang berikutnya, tabel petugas. Kita kopas lagi aja. Di sini sesuai dengan atributnya sesuai dengan yang ada di PRD-nya tadi. Untuk petugas ada nick, nama, alamat, telepon, dan email. Untuk tipe datanya kita bisa sesuaikan. Di sini kita set primary key-nya adalah NIK, nomor induk karyawannya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk tabel dokter. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 atribut yang kita buat. Kita set NID-nya sebagai primary key-nya. Kita lanjutkan saja. Langkah-langkahnya sama seperti membuat tabel sebelumnya. Kita kopas saja. Perawat, tabel obat. Oke. Tabel ruangnya. Oke, kita langsung set primary key-nya semua. Nah, selanjutnya untuk tabel registrasi. Di sini kita menggunakan foreign key untuk tabel registrasinya. Nanti kita bisa hubungkan dengan constraint foreign key. Kita bikin dulu tabelnya saja. Terus tabel diperiksa. Tabel semuanya dulu. Inap dan rawat jalan. Oke, tabel udah kita buat semua sesuai dengan ORD. Kita bisa cek di PHP MyAdmin-nya ya, untuk tabel yang telah kita buat. Atau untuk CLI kita bisa lihat dengan show tabel. Show. Nah, di sini kita bisa lihat tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Ada 10 tabel diperiksa, dokter, obat, pasien, udah masuk semua di database IGD. Untuk melihat atribut-atribut dalam tabel, kita bisa pakai description nama tabelnya. Kita coba pasien. Nah, kita bisa lihat
apa yang kita buat tadi di tabel pasien. Ada ID pasien dengan tipe data varchar, date, text dan integer, not null, dan primary key-nya kita set ID pasien. Begitu juga tabel-tabel lainnya. Kita coba rawat inap ya. Rawat inap. Oke. Kita juga bisa cek hasil tabelnya di XAMPP di PHP MyAdmin-nya. Kita start pasiennya. Kita masuk di localhost. PHP MyAdmin. Oke. Nah, kita masuk di DB IGD-nya. Nah, kelihatan tabel-tabel yang kita buat tadi masih kosong tanpa record. Nah, kita bisa cek desainnya apa diagramnya ya di designer. Ini bisa biasanya disebut LRS makalah kita kemarin. Nah, semua 10 tabel. Selanjutnya, karena tabel ini masih belum terhubung, kita hubungkan setiap tabelnya dengan menggunakan constraint alter table. Constraint yang menghubungkan tabelnya satu persatu sesuai dengan yang ada di sesuai dengan ini LRS-nya yang kita buat di makalah kita kemarin, agar tiap tabel dapat terhubung satu sama lainnya. Oke, kita langsung buat saja. Kita juga udah menyiapkan scriptnya buat alter table-nya. Nah, untuk pertama di tabel registrasi kita ada 3 atribut, yaitu atribut nomor registrasi. Coba kita deskripsi dulu ya. Deskripsi registrasi. Nah, ada 3 atribut, ada nomor reg, nomor registrasi, NIK, dan ID pasien. Di sini NIK kita akan kita hubungkan ke NIK yang ada di tabel petugas. Sedangkan ID pasien akan kita hubungkan ke ID pasien yang ada di tabel pasien. Untuk bahasa database-nya kita menggunakan parent sama child ya. Kita bikin child-nya ini. Kita masukkan aja script-nya. Alter table. Nah, di sini untuk yang script di atas untuk menghubungkan ID pasien ke tabel pasien, dan untuk yang bawah ke NIK petugas ke tabel petugas. Kita bisa cek di desainnya. Refresh dulu. Nah, di sini udah ada yang terhubung. Pasien. Pasien dengan tugas di tabel registrasi. Oke, kita hubungkan semua dulu. Tiap tabelnya sesuai dengan database LRS yang kita buat. Selanjutnya di tabel diperiksa. Hubungkan. Oke, di tabel rawat inap. Masukkan auto tabelnya, dan di tabel rawat jalan. Oke, alter tabel udah. Kita coba cek di desainnya. Kita refresh lagi. Nah, semuanya udah terhubung.
kan. Dari urut-urutannya, petugas mencatat pasien yang masuk. Setelah itu pasien diperiksa oleh seorang dokter. Dari hasil pemeriksaan, maka dapat diputuskan pasien bisa rawat jalan ataupun rawat inap. Jika rawat jalan, maka pasien langsung pulang ke rumah. Dan jika rawat inap, pasien akan diberikan ruang, obat, adapun perawat yang merawatnya di rawat inap. Oke, pembuatan database selesai, maka selanjutnya kita masuk ke DML-nya atau pembuatan memasukkan rekod-rekod ke dalam tabel. Ya, CLI saja. Kita juga sudah menyiapkan skripnya dari setiap tabelnya. Kita masukin. Di sini kita jelaskan dulu untuk memasukkan record, kita menggunakan perintah insert into nama tabel values. Setelah itu buka kurung dengan catatan kita urutkan record-record yang ada sesuai dengan tabel yang ada. Kita lihat dulu pasien ya, tabel pasien. Nah, kita urutkan record di sini sesuai dengan urutan kita membuat tabel pasien tadi. Di sini kita ada ID pasien, nama pasien, kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan telepon. Harus urut jika kita menggunakan values. Oke, kita coba insert aja ke tabel pasiennya. Sudah masuk, kita bisa cek dulu satu di PHP. Kita masuk ke pasien. Nah, kita udah masuk, ada 5 record yang kita masukkan tadi. Untuk lebih jelasnya kita cetak dari ID pasien, nama pasien, kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan telepon. Udah masuk semua. Oke, kita lanjutkan masukkan record-record yang ada ya, tabel-tabel. Selanjutnya ke tabel petugas, copy, paste, dokter. Oke, ke tabel perawat. Oke, ke tabel obat. Uang. Untuk catatan, jika ada foreign key di dalam satu tabel yang merupakan anak tabel, child ya, dari suatu foreign key, maka isi dari rekodnya harus sesuai dengan yang ada pada parentnya. Berarti untuk kita coba registrasi ya. Kita lihat ada nomor rek, ada NIK, ada ID pasien. Berarti NIK-nya harus sesuai
rekodnya harus sesuai yang ada di NIK di parent tabel, yaitu di tabel petugas. Begitu juga ID pasiennya. Yang ID pasien yang ada di tabel registrasi harus sesuai rekodnya dengan yang ada di ID pasien di tabel pasien. Jika tidak, maka akan terjadi error. Coba kita masukkan. Nah, kita coba ya, yang rekod yang tidak ada di parentnya. Values, registrasi, coba kita ketik. Kita tadi pasiennya ada, cuman ada 5, coba kita berikan 10, maka error, karena di tabel parentnya cuman ada pas 001 sampai pas 005. Jadi di sini harus rekodnya harus sesuai dengan tabel parentnya. Oke, kita lanjutkan saja ke tabel diperiksa. Intinya sama, jika foreke maka childnya harus mengikuti parentnya. Begitu juga rawat inap, kita lihat, dan rawat jalan. Oke, sudah semua tabel kita masukkan rekod-rekodnya. Kita bisa cek via CLI juga dengan select. Nah, dari tabel, coba kita cek dari tabel rawat inap ya. Coba aja lihat di recording aja. Oh, select from rawat inap. Nah, kita bisa lihat satu persatu dari diperiksa, dokter, obat, pasien, perawat, petugas, rawat jalan, registrasi, dan ruang. Nah, berarti udah semua ya. Sorry. Select from. Nah. Oke, database kita udah bangun. Mungkin segitu dulu penjelasan cara membuat database MySQL IGD rumah sakit. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun materi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.